Pernah nonton film Iron Man kan? Yang di dadanya itu ada tokamaknya, itu tokamak kecil. Nah, Cina tuh punya yang segede gaban, yang oleh media-media Indonesia culunnya disebut sebagai matahari buatan gitu. Sampai sekarang kebutuhan kita impor terhadap beras Tiongkok, beras Vietnam, beras Thailand itu terus meningkat dari tahun ke tahun karena jumlah petani semakin menyusut, jumlah sawah makin habis. Lalu kita berpikir bahwa tahun 2045 kita akan berubah menjadi negara lumbung pangan dunia. Logikanya di mana? Mohon izin, ya sudah disampaikan oleh MC. Terima kasih. Mohon izin, saya di sini diminta sebagai moderator. Mohon maaf Bapak atas segala terkendalanya teknis dari kami. Mohon izin, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita dapatkan nantinya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang CV dari moderator, maaf, dari pemateri kita. Baik, sedikit saya akan bacakan terkait profil dari pemateri kita. Yang pertama, pemateri kita adalah seorang content creator. Betul Bapak? Seorang content creator yang sudah mendunia begini Pak. Ya. Baik, kita sampaikan terlebih dahulu profil nama Guru Gembul. Pendidikan formal SDN Sinyar 3 Bandung tahun 1991 sampai 1997. Kemudian dilanjutkan dengan LSLTVN 37 Bandung tahun 1997 sampai dengan tahun 2000. Kemudian dilanjutkan di SMUN 16 Bandung tahun 2000 sampai dengan 2003. Dilanjutkan berkuliah di jurusan Sejarah FPIPS UPI tahun 2003 sampai 2008. Pengalaman bekerja sebagai guru sejarah dan PKN honorer 2008 sampai dengan sekarang. Kemudian sebagai konten kreator YouTube tahun 2019 sampai dengan sekarang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja panggilkan pemateri kita yang luar biasa, yaitu yang terhormat Guru Gembul. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, mohon izin Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat Bapak? Sehat. Ya, semoga semoga kita di sini dapat ilmu juga dari Guru Gembul, karena memang kita tahu bahwa Guru Gembul ini adalah sosok yang sering kita lihat bahwa di dunia perpolitikan, di dunia kemudian sosialis, kemudian filosofis, sudah banyak sekali mengemukakan pendapat-pendapat yang memang dikutip oleh kita selaku mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia. Baik. Ya, maka dari itu sebenarnya kita mengangkat dari seminar nasional kita ini mengangkat tema Human Right Dynamic atau dinamika hak asasi manusia. Untuk apa? Untuk menunjang dari karya kita di Indonesia Emas tahun 2045. Begitu. Mungkin langsung saja Pak, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderatornya grogi sekali. Kebetulan saya pertama Pak. Pertama kali saya menjadi moderator. Oh iya. Betul. Jadi mohon izin kalau ada. Saya punya kawan untuk pertama kalinya jadi moderator terus besoknya meninggal. Aduh, bahaya dong Pak. Enggak bahaya, teman saya begitu, bukan berarti orang bakal begitu. Siap. Saya cuma bilang begitu. Jadi apa yang akan kita diskusikan sekarang tentang human right?
Saya agak kebingungan karena ada dua versi panitia yang meminta saya berbicara di dua tema yang berbeda. Apa saya berbicara tentang masalah kesenjangan pekerjaan di zaman sekarang, atau saya membahas tentang human right? Jadi mana moderator nih? Baik, ya untuk kali ini Bapak diminta untuk kesenjangan. Tadi hanya mengulas sedikit tentang tema kita, tetapi yang akan dibahas adalah kesenjangan, seperti itu. Apa? Kesenjangan. Oh, kesenjangan. Iya, betul. Saya bicara berapa menit nih? Panitia berapa? Apa itu? Enggak kelihatan. Apa itu? Cuman gini doang. 40 menit Bapak. 40 menit Betul. bicara. Siap. Sebentar. Punten. Oke, sebenarnya saya tuh pengen berbincang tentang human right atau dinamika seperti yang ada di judul, tentang dinamika penerapan hak asasi manusia di seluruh dunia beserta beberapa paradoks yang ada di dalamnya. Dan paradoks-paradoks itulah yang pada akhirnya menyebabkan prinsip universalisme dari hak asasi manusia itu tidak mungkin bisa diterapkan. Tapi karena sudah dipaksa saya membahas tentang bagaimana kesenjangan, yuk kita bahas sesuatu yang memang lebih relevan untuk hari ini. Jadi gini, masalah kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja di Indonesia itu terkait dengan beberapa hal. Yang pertama itu adalah, kita mulai dari hal yang sederhana. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu adalah salah satu yang paling pesimistik di seluruh dunia. Jadi misalkan kita lihat bagaimana karakteristik generasi-generasi yang akan menjadi usia produktif di masa depan dalam beberapa tahun ke depan. Kita mengetahui bahwa siswa dan mahasiswa di Indonesia menempati peringkat yang sangat rendah untuk kemampuan berlogika. Logika bahasa kita itu ternyata hanya sekitar 20-30% orang yang benar-benar memahaminya. Jadi ada sebuah kriteria di mana misalkan hanya sepertiga anak-anak di Indonesia yang bisa menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Di Indonesia itu cuma sepertiganya. Kemampuan mereka dalam logika dasar matematika itu juga salah satu yang terendah di seluruh dunia. Hanya 20% yang mampu dasar-dasar logika matematika. Dan kemudian masalah yang lebih buruknya lagi adalah sains. Masyarakat Indonesia itu relatif tidak peduli pada sains. Bahkan sains yang populer pun mereka cenderung tidak peduli. Nah, dari hal-hal yang seperti ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya kita tuh tidak mungkin dalam konteks ini, dengan kriteria ini, kita tidak mungkin bisa bersaing dengan negara-negara di luar sana. Kalau misalkan kita mau menatap tahun 2045. Karena tahun 2045 itu berarti apa? 2045 itu adalah singularitas dari artificial intelligence, di mana artificial intelligence itu akan menjadi lebih cerdas daripada seluruh gabungan manusia di seluruh dunia dalam sejarah. Digabungin masih lebih cerdas AI. Tahun 2045 itulah yang disebut dengan singularitas. Tahun 2045 orang-orang Amerika Serikat itu sudah selesai dengan komputer kuantumnya. Tahun 2045 itu Cina sudah jualan ITER, jualan bahan dari sumber daya yang tidak terbaharui, yang tidak bisa habis, yaitu bahan bakar hidrogen dirubah. Pernah nonton film Iron Man kan? Yang di dadanya itu ada tokamaknya, itu tokamak kecil. Nah, Cina tuh punya yang segede gaban, yang oleh media-media Indonesia culunnya disebut sebagai matahari buatan gitu. Padahal itu bukan matahari buatan, dan itu bukan proyek Cina, itu proyek Cina, Paris, Amerika Serikat, India, Australia, Singapura, Indonesia nggak ikutan, dan negara-negara besar yang lainnya, yang mereka kompak bahwa tahun 2035 mereka akan menghentikan semua penggunaan bahan bakar fosil. Dan karena itulah maka tahun 2035 Cina bertekad untuk menciptakan matahari buatan itu untuk menghidupi seluruh listriknya.
Dan itu benar-benar efisien karena mengikuti apa yang terjadi pada fusi matahari. Jadi matahari itu sudah 5 miliar tahun masih menyala karena efisiensi bahan bakar yang luar biasa. Nah, itu ditiru oleh orang-orang Cina, India, Amerika Serikat dalam proyek ITER itu. Kita boro-boro menjadikan itu sebagai pikiran bahwa ke depan kita juga harus seperti itu. Netizen kita malah dibombardir dengan berita-berita palsu bahwa Cina mau menyaingi Tuhan dengan mendirikan matahari buatan gitu. Kan kacau gitu. Ya karena apa? Karena kita anti sains seperti yang dijelaskan tadi gitu. Jadi sains di Indonesia itu sering dibentur-benturkan dengan agama, dibenturkan dengan budaya. Kita ketakutan dengan tren sains di dunia. Tetapi saya katakan, kalau misalkan Indonesia tahun 2045 katanya akan menjadi negara yang merayakan hari ulang tahun emasnya yang ke-100 tahun 2045, kita lihat Korea dengan teknologi kuantumnya sudah akan merajai dunia. Amerika Serikat dengan komputer kuantumnya. Kemudian misalkan yang Cina dengan energinya itu dan lain sebagainya. AI itu akan digunakan di seluruh dunia. Tahun 2045 Indonesia targetnya apa? Targetnya menjadi lumbung pangan dunia. Menjadi petani lagi. Dan luar biasanya dari lumbung pangan dunia yang katanya akan digelontorkan tahun 2045 itu, sekarang datanya dikeluarkan sama BPS menyebut apa? Setiap tahun kita kehilangan 150.000 hektar sawah per tahun. Dan tidak ada program apapun dari pemerintah yang sampai sejauh ini bisa menjadi kompensasi atas kehilangan sawah itu. Bayangkan 150.000 hektar sawah per tahunnya. Itu kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita mau jadi petani, misal kita punya 1 hektar tanah, keuntungan setahunnya cuma 6 juta rupiah. Keuntungan setahun per 1 hektar. Seandainya itu dijadikan lapangan futsal, dijadikan restoran, dijadikan parkir mobil, itu keuntungannya jauh lebih besar. Makanya orang-orang yang cerdas gak akan ada yang mau jadi petani. Karena kalau jadi petani di Indonesia, keuntungannya sangat-sangat kecil. Dan karena keuntungannya sangat kecil, maka tidak akan ada yang mau punya sawah. Karena itu setiap orang yang punya sawah, kalau dia punya kesempatan untuk menjualnya, pasti dijual, pasti alih fungsi, dan akhirnya kita kehabisan bahan pangan tahun 2045. Bukan kita menjadi lumbung pangan dunia. Sampai sekarang kebutuhan kita impor terhadap beras Tiongkok, beras Vietnam, beras Thailand itu terus meningkat dari tahun ke tahun karena jumlah petani semakin menyusut, jumlah sawah makin habis. Lalu kita berpikir bahwa tahun 2045 kita akan berubah menjadi negara lumbung pangan dunia. Logikanya di mana? Kan gak ada. Nah, dari situ masalah berikutnya muncul. Kenapa bisa seperti itu? Karena sumber daya manusia Indonesia itu kurang. Seperti yang tadi dijelaskan, misalkan kemampuan kita dalam bernalar sedikit, kemampuan kita dalam berbicara sedikit, kemampuan dalam beretorika tidak banyak. Jadi ada sebuah fenomena yang unik yang saya temukan ketika saya berbicara dengan Kementerian Pendidikan, berbicara tentang kurikulum merdeka, mereka berbicara tentang ide-ide ideal. Ketika saya sampai ke bawah, saya guru honorer sampai sekarang, saya dilatih oleh dinas pendidikan gini. Ternyata yang diajarkan tentang kurikulum merdeka itu apa? Yang diajarkan itu adalah birokrasi, administrasi, yang sama sekali jauh dari ide-ide yang digelontorkan oleh pemerintah. Kata pemerintah, ini kata pemerintah nih, administrasi guru itu buang aja kalau itu merusak pembelajaran di kelas. Tapi ketika saya masuk ke bawah, lebih baik bikin administrasi dan itu harus meninggalkan kelas tidak apa-apa. Yang penting administrasi laporannya harus disetorkan. Kan ngaco. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada orang yang mampu menyampaikan pesan-pesan secara lugas dari atas ke bawah. Birokrasinya luar biasa, akhirnya distorsinya juga luar biasa. Nah, ini terjadi di seluruh kementerian di Indonesia. Dari atas kayak gimana sampai ke bawahnya beda gitu. Akhirnya program-program pemerintah kacau. Dan kenapa program pemerintah kacau? Karena ternyata, saya mohon maaf, saya tidak sebutkan semuanya, tapi birokrat-birokrat di Indonesia itu adalah salah satu birokrat yang paling mengerikan di dunia. Coba bayangkan, misalkan gimana cara kita menyelenggarakan pendidikan? Toh kita dicap sebagai negara penyelenggara pendidikan terburuk dari tahun 2003 sampai sekarang. Kita terburuk papan bawah, tiga strip papan bawah terus-terusan.
selama lebih dari 20 tahun. Kenapa seperti itu? Karena misalkan gini, ya sudah kita temukan solusinya. Solusinya bagaimana? Ditawarkan solusinya A, B, C, D, E. Yang dipilih oleh pemerintah kita yang mana? Yang cuannya paling banyak, yang birokrasinya paling ribet, sehingga setiap keran itu banyak kebocorannya di situ. Itu yang dipilihnya. Setiap misalkan kita mau menyelenggarakan program-program yang berhubungan dengan perbaikan Indonesia, baik itu dalam pendidikan, keamanan dan sebagainya, itu dihitungnya bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan seberapa banyak lahan korupsi yang ada di situ. Contoh kecilnya misalkan Indonesia sekarang, atau yang kemarin-kemarin sebenarnya, beli tank main battle tank yang gede banget, yang bobotnya lebih dari 60 ton. Padahal Indonesia nggak butuh itu, karena di Indonesia kalaupun terjadi perang, maka perang yang dibutuhkan pasti perang gerilya. Dan kalaupun dibutuhkan, maka si tank-tank itu nggak akan bisa jalan di Indonesia. Karena apa? Karena jembatan itu nggak mengakomodasi beban untuk satu kendaraan 60 ton itu, nggak mengakomodasi. Terus jalan-jalan, aspalnya itu paling 5 cm. Jadi kalau main battle tank itu lewat situ langsung jebol, jembatan langsung jebol. Tapi kita beli itu untuk apa? Ya dipajang. Jadi kalau perang beneran dijamin gak akan kepake, sekalinya dipakai itu menghancurkan diri kita sendiri. Contoh yang lain, Bandung sekarang banyak sampahnya. Gimana cara mengurai sampah itu? Dibuang ke Kabupaten Bandung, dibuang. Di situ ada tempat penyimpanan sampah sampai setinggi gunung gitu. Lalu datang investor Jepang, sudahlah kami punya alat untuk mengolah sampah, cukup bayar 300 juta setiap satu, maka itu bisa mengurai sampah kota Bandung. Beli 3 biji aja cukup, sampah kota Bandung semuanya bisa kita urai. Bisa dipilah jadi pupuk, bisa dipilah jadi bahan energi dan sebagainya. Bisa, udah mau beli, tapi pas mau beli, oh jangan. Kenapa? Karena banyak mafianya. Jadi mendingan dikesanain, biar apa? Biar kota Bandung bayar 12 miliar per tahun untuk orang-orang sana, daripada beli 900 juta rupiah untuk mengelola sampah. Kan sebenarnya solusinya udah ada, tapi karena kita itu dipenuhi oleh birokrat-birokrat yang korupsi, maka lebih banyak kita menggunakan bahan-bahan yang menghasilkan kemungkinan atau akses korupsi daripada yang biasa aja. Nah, sekarang kita lihat sumber daya manusia kita seperti itu. Jadi secara akademik bermasalah, mentalitas kita juga bermasalah. Kalau sudah seperti itu, solusinya apa? Coba bayangkan, sekarang kita berbicara di ladang akademik, yang hadir berapa? Sedikit. Coba kita berbicara dalam ladang hiburan, berapa banyak yang hadir? Mahasiswa itu adalah orang-orang yang di masa depan akan menggenggam Indonesia karena otoritas akademik yang mereka miliki. Tapi ketika mereka disuguhkan pada acara-acara akademik, maka mereka tidak akan hadir. Tapi tolong ganti ini judulnya, misalkan jadi lomba karaoke apa segala rupa yang kayak gitu, penonton akan jauh lebih banyak. Bukan hanya di sini, tapi di mana-mana. Nah, kalau memang realitasnya adalah seperti itu, bahwa secara akademik kita bermasalah dan secara mental kita juga bermasalah, apakah kita bisa menatap dengan optimis tahun 2045? Saya diminta oleh panitia untuk ajukan solusinya. Oh, saya ajukan solusinya. Ini sedikit saja solusinya. Kemarin saya ke Cina pakai Google Earth. 10 tahun yang lalu saya juga datang ke sana. 10 tahun lalu dengan sekarang itu benar-benar beda Cina tuh. Jadi Cina dulu sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu itu di depan mall itu ada toilet. Toiletnya itu ketutupnya itu cuman bagian sini sama bagian sininya aja gitu. Jadi kalau misalkan ngelewat ke depan orang yang lagi toilet, orang yang lagi ngeden tuh kelihatan banget mukanya gitu. Karena yang di dalam toilet tuh kelihatan, gak ditutupin. Karena joroknya luar biasa. Orang Cina tuh joroknya luar biasa. Kalau makan, utrat-atret kemana-mana gitu sih itunya teh. Terus sendawa, bener-bener tidak beradab gitu kelihatannya.
Kemudian sampah di mana-mana. Main ke Beijing itu kotor luar biasa, gelap itu langit gara-gara polusinya habis-habisan. 15 tahun kemudian datang ke sana, bersih. Bandung tuh gak ada apa-apanya. Bandung tuh kalau misalkan saya pagi-pagi lihat Gunung Manglayang tuh hampir gak kelihatan gara-gara polusi. Tapi kalau pas main ke sana, gunung-gunung di pinggir kota itu kelihatan semuanya gara-gara udaranya sangat bersih. Terus gak ada kemacetan, gak ada juga kendaraan-kendaraan yang bau. 90% kendaraan di sana listrik, 10%-nya itu bensin. Yang 90%-nya, yang 100% dari mobil di sana itu adalah mobil nasional. Kok jadi sangat bagus seperti ini hanya dalam 15 tahun? Kok bisa seperti itu? Dulunya jauh lebih buruk daripada Indonesia, sekarang pendapatan per kapitanya itu 3 kali lipat Indonesia. Dan berhubung bahwa mereka itu adalah negara yang jumlah penduduknya sekitar 5 kali lipat dari kita, maka kemakmuran mereka itu berarti 15 kali lipat daripada Indonesia, dan itu bisa mereka raih dalam 15 tahun. Karena sebelumnya pendapatan per kapita mereka itu hanya sekitar 1/3 dari Indonesia. Sekarang 3 kali lipat dalam 15 tahun. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Kan mereka tuh jelek banget. Lebih jelek daripada orang Indonesia sekarang. Kalau misalkan di data soal pendidikan mereka lebih jelek, soal mentalitas mereka lebih jelek, korupsi mereka lebih tinggi, kemudian kebocoran anggaran dan sebagainya mereka masih lebih tinggi, kerusakan lingkungan di sana parah, sumber daya alam mereka habis-habisan. Jauh lebih jelek daripada Indonesia, tapi 15 tahun kemudian jauh lebih baik daripada Indonesia. 15 kali lipat lebih makmur daripada Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka menganut Konfusianisme. Jadi mereka itu kalau beragama gak munafik. Beda sama negara kita. Kalau negara kita itu kita teriak-teriak tegakkan syariat Islam, halal haram dan sebagainya, tapi kita sangat mencintai korupsi. Bahkan ketika kita hujat habis-habisan koruptor, pas ke Indomaret kita bayar 2.000 ke preman nyogok agar kita tidak diapa-apain. Itulah kita gitu. Jadi kita tuh gak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, kecuali setiap seminggu sekali ada ustadz di masjid yang ceramah Jumatan. Sabar terdiri dari 3 bagian. Ini. Gak ada yang relevansi buat kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi agama disimpan di satu tempat, sedangkan kehidupan sehari-hari kita tidak menjalankan agama itu. Jadi kalau misalkan saya berkendara motor dari rumah ke sini, pertimbangan syariahnya itu apa? Berapa bensin yang harus saya buang? Karena bensin itu sebenarnya merusak lingkungan. Jadi kalau mungkin saya tidak berkendara bensin, itu adalah pertimbangan syariah. Karena hanya satu-satunya agama, yaitu Islam, yang mengatakan soal kerusakan lingkungan di langit dan di udara dan di darat dan di air. Cuman satu-satunya, agama yang lain tidak. Kita punya dalil itu, kita punya dalil sampah, kita punya dalil apa segala rupa, tapi kita tidak pernah pakai itu. Agama hanya dijadikan tameng untuk menutupi kesalahan dan kebodohan kita. Kenapa kamu datang terlambat? Qadarullah. Jadi kalau misalkan kesalahan, hal-hal yang buruk, itu kita salahkan agama, salahkan Tuhan. Jadi agama itu jadi tameng atas kesalahan kita. Tapi kalau misalkan yang hal-hal yang semacam itu, ya tidak gitu. Nah, karena yang seperti itu, akhirnya apa? Kita kalah sama Konfusianismenya Cina. Konfusianisme Cina itu menyebut salah satu doktrin mereka itu, kalau ada ikan yang busuk, maka yang pertama kali busuk itu adalah kepalanya. Jadi kalau ada sebuah negara bobrok, maka yang pertama kali disalahkan itu adalah pemerintahannya. Kenapa? Karena pemerintah itu memiliki otoritas. Jadi kalau misalkan dia tidak mampu mengubah Indonesia menjadi lebih baik, itu gara-gara otoritasnya. Saya misalkan, saya ingin mengubah Indonesia menjadi lebih baik, saya akan canangkan program sekolah gratis. Kan saya tidak memiliki otoritas untuk itu. Saya akan bikin jembatan dari Papua sampai Aceh, tidak berhenti. Kan saya tidak memiliki otoritas untuk itu. Yang memiliki otoritas itu adalah pemerintah. Jadi kalau misalkan negara ini bobrok, hancur, maka dalam teori Konfusianisme yang masalahnya itu adalah pemerintahnya. Katanya begitu menurut orang-orang Cina.
Jadi kalau misalkan ada sebuah tentara yang berperang dan dia kalah, jangan salahkan prajuritnya yang maju di medan laga, karena mereka hanya mengikuti perintah dari jenderalnya. Kalau misalkan dalam sebuah peperangan kalah, yang pasti harus disalahkan itu adalah jenderalnya. Kan rumus sederhananya seperti itu Konfusianisme. Saya nggak bilang bahwa kita juga harus menyalahkan pemerintah, kan mereka juga capek disalahin terus. Gimana saya disalahin, kan saya dipilihnya sama kalian, kan gitu. Kalau di Indonesia gitu. Tapi kalau misalkan di Cina itu, karena pemerintah itu menjadi pusat otoritas, maka mereka gunakan otoritas itu sepenuhnya, dan mereka mengatur, mengontrol, bahkan sampai pada bagian-bagian paling privat dari kehidupan individu masyarakatnya. Di Cina tuh gitu. Ini kalau misalkan mau ngikut solusi di sana gitu ya. Jadi maksudnya gini, Indonesia bisa maju nggak tahun 2045? Oh enggak. Kenapa? Waktu saya main ke Swiss lewat Google Earth, di sana rata-rata jam kerja formal orangnya itu adalah 5 jam dalam sehari. Di Indonesia adalah negara dengan pemegang handphone terlama di dunia, 6 jam per hari rata-ratanya. Dan apa yang ditonton? Scroll TikTok, short YouTube, Reels. Apakah mereka mencari ilmu pengetahuan? Tidak. Apakah mereka mencari pencerahan? Tidak. Yang mereka cari itu adalah hiburan yang menguras dopamin mereka sampai habis, sampai ada pada titik di mana sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang mengalami gangguan mental gara-gara mereka nyandu sama sesuatu yang mereka gak bisa temukan di dunia nyata. Kan gitu. Itu rusaknya Indonesia. 6 jam sehari nonton TikTok untuk menghabiskan dopamin mereka. Riset nih, riset. Saya serius dengan riset. Riset menyebutkan bahwa TikTok membuat candu dan akhirnya merusak otak. Itu hasil riset. Ada 3 jurnal ilmiah yang telah membahas itu. Salah satunya bahkan ditulisnya di Cina. Kalau misalkan seperti itu, ini menurut risetnya begitu, kata Cina, ya udah, saya banner TikTok dari negara saya. Itu kata Cina, kata Xi Jinping. Nanti itu melanggar hak asasi manusia, hak privasi setiap orang. Bodoh amat, gak peduli, karena kami pemilik otoritas, kami bertanggung jawab terhadap negara dan masa depan rakyat. Kami tidak mau ambil resiko atas kerusakan di masa depan. Jadi apa? TikToknya di-banned, boleh nonton boleh, tapi hanya 40 menit sehari. Dan 40 menit sehari itu isinya juga sudah disaring, isinya bagus-bagus semua. Soal pendidikan, soal kebudayaan, soal sains. Dan setelah mereka nonton TikTok lebih dari 40 menit, kalau mereka ngotot, maka TikToknya mati sendiri di HP-nya. Karena apa? HP-nya dikontrol sama pemerintah. Dikontrol. Demi apa? Ya demi kebaikan di masa depan. Karena orang-orang Cina berpikir bahwa kalau kami dibiarkan dengan demokratisasi, dibiarkan dengan kebebasan setiap orang melakukan apapun, maka kami tidak akan melakukan apapun. Coba misalkan ini saya cek di sini ya, buat orang-orang yang ada di sini saja. Pernah nggak waktu sekolah di SMA ada sebuah momen di mana guru tidak masuk? Pernah? Dan apa yang dilakukan oleh siswa ketika KM mewartakan bahwa guru nggak masuk? Hore, gitu kan? Artinya apa? Ketika kita diberikan kebebasan, kita nggak melakukan apapun. Karena waktu sudah hore, seneng kayak gitu, 2 jam pelajaran nggak ngapa-ngapain kan? Apakah berkarya? Membuat sesuatu yang bermanfaat? Tidak. Karena mentalitas kita itu adalah seperti itu, maka otoritas dibutuhkan untuk mendorong mereka. Jangan pernah berikan kebebasan kepada mereka. Jangan berikan kebebasan kepada mereka. Karena apa? Karena kalau diberikan kebebasan, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Sama seperti anak-anak yang tadi. Ketika ada guru ngoceh, ngobrol ke sana ke sini, maka kita mengikutinya. Ketika tidak ada otoritasnya, kita nggak ngapa-ngapain. Ketika kita sekolah, kita mendambakan libur. Setelah dikasih libur seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kita nggak ngapa-ngapain. Bener kan? Pas libur panjang, Idul Fitri, libur panjang, kenaikan kelas, kebanyakan di antara kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau misalkan ada orang-orang yang seperti itu dalam pikiran Konfusianisme, apakah mereka layak diberikan kebebasan? Tidak. Mereka wajib didorong untuk melakukan sesuatu yang produktif. Cina melakukan hal yang seperti itu. Jadi akhirnya apa? Mereka semua dipaksa untuk menjadi produktif. Mereka membuat ini dan itu. Mereka membuat dari mainan terkecil yang harganya 500 perak yang dijual di warung-warung itu,
itu lihat cek masih ada tulisan made in China. Sampai salah satu mesin terbesar di dunia, yang mesin bor itu, yang ngebor gunung kemarin untuk bikin kereta cepat itu semuanya buatan Cina. Mereka bikin semua. Kenapa? 1,4 miliar manusia yang ada di sana dipaksa untuk menjadi produktif. Dan akhirnya apa? Sekarang ekonomi mereka enak, sejahtera. Mereka baca buku apa aja bebas. Mereka kuliah di mana aja bebas. Saya pas di sana itu menemukan sesuatu yang unik. Ketika di Indonesia, sekolah yang luar biasa itu sekolah internasional. Kuliah yang luar biasa itu kuliah di luar negeri. Di Cina kuliah di luar negeri itu memalukan. Rumusnya orang Cina itu adalah kalau mereka gagal masuk ke universitas negeri itu malunya sampai 7 turunan. Biar nggak malu, biar nggak menanggung malu, mereka kuliah di luar negeri agar aibnya tidak dibincangkan. Jadi mereka kuliah di luar negeri itu, di Amerika Serikat, di Eropa, adalah untuk menutup malu. Karena apa? Karena sebenarnya universitas mereka juga bagus. Nah, di Indonesia kan nggak seperti itu. Karena apa? Karena kuliah pun anak-anak di Indonesia itu bahkan tidak tahu kenapa saya harus kuliah jurusan ini. Ada nggak mahasiswa yang ketika misalkan mau kuliah, dia tahu apa yang harus ditanyakan pada dosennya, apa yang harus didiskusikan dengan dosennya? Kebanyakan tidak. Kebanyakan karena saya jadwalnya jam segini, ya udah saya datang ke situ. Bahkan ketika saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, pokoknya saya ikut saja. Nah, ketika orang-orang tidak memiliki atau tidak didorong oleh otoritas, ya akhirnya dia seperti itu. Kalau mau ala Cina, bisa 15 tahun kita berubah menjadi negara hebat. Kita nggak usah nungguin 2045. Kita nggak usah nungguin seperti itu. Kita cukup lakukan, pilih seorang pemimpin yang cukup besar, cukup hebat, cukup taat dan soleh, tapi otoriter. Kemudian dia akan membekukan semua aset koruptor. Kemudian dia akan menghukum mati para koruptor. Kita cukup orang-orang yang seperti itu. Kalau sudah seperti itu, 15 tahun kemudian gak usah nunggu 2045. Kita akan menjadi negara yang merayakan kemerdekaan sebagai hari raya emas. Belum selesai. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa menjadi seperti itu, lalu apa yang kita lakukan? Kita terhambat oleh hak asasi manusia. Nanti kalau misalkan ini kita terhambat sama, nanti kita berantem sama Hotman Paris Hutapea dalam kasus hukum yang begini dan begitu. Nanti kita harus disandra sama polisi yang tidak ngerti SOP dan lain sebagainya. Atau gimana, apa yang harus kita lakukan kalau memang negaranya dalam konteks seperti ini? Sekali lagi, saya tidak mendorong orang untuk ngikutin apa yang dilakukan Cina, karena setiap negara tentu saja memiliki masalah sendiri dan solusi sendiri. Tapi kalaupun memang harus ditanyakan, salah satu cara yang paling mungkin adalah ubah mindset per orang. Cukup yang ada di sini aja, tuh yang mahasiswa-mahasiswa aja. Cukup yang ada di sini aja. Ada pertanyaan besar di Indonesia sekarang. Data BPS kemarin dikeluarkan menyebutkan tahun 2001 sampai 2022, Gen Z yang nganggur itu 10 juta orang. Dari 75 juta Gen Z di Indonesia usia produktif, 10 juta diantaranya nggak sekolah, nggak kuliah, nggak vokasi, nggak ngapa-ngapain, ngegabut guling-guling seharian di depan TikTok 6 jam sehari. Terus bangun tidur, makan, minum, tidur, bangun lagi, istirahat, nonton, ya kelakuannya seperti itu. 10 juta di Indonesia yang kayak gitu. Itu datanya. Terus ditanya, kenapa seperti ini? Kenapa banyak yang menganggur? Lalu salahin pemerintah. Ya karena gini gitu. Karena kita susah untuk dapat lapangan pekerjaan dan sebagainya. Ternyata dunia sekarang itu adalah zaman disrupsi. Zaman disrupsi itu adalah zaman di mana orang-orang yang bekerja bisa kehilangan lapangan pekerjaannya besok. Dan zaman orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali bisa menghasilkan miliaran rupiah dalam waktu sehari besok. Itu zaman disrupsi. Zaman disrupsi itu adalah zaman di mana setiap informasi-informasi yang kita terima dari siapapun bisa tidak relevan dan berlaku pada esok harinya. Contohnya begini. Di zaman sekarang, mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang ekonomi, yang perbankan didorong untuk menjadi teller, menjadi administrasi dan sebagainya. Lulus dari kampus, profesi itu sudah tidak berlaku lagi.
karena diganti sama otomasi. Jadi teller tidak dibutuhkan lagi zaman sekarang. Nah itu contohnya. Jadi ngapain saya kuliah 5 tahun kalau di masa depan saya nggak kepake? Itulah zaman disrupsi. Sekarang ini HP terbaru saya, besok muncul HP terbaru yang lebih bagus. Waduh, saya nyesel. Saya jual, saya pengen beli yang itu lagi. Muncul besoknya lagi HP yang baru lagi. Itu zaman disrupsi. Zaman dimana nilai-nilai yang sekarang ada bisa tercerabut esok harinya. Orang tua ngajarin gini, besoknya udah nggak kepake. Saya guru, waktu saya kuliah, saya diajarin kurikulum, cara bikin administrasi gini. Ketika lulus kurikulum ganti, gak ada yang kepake sama sekali. Jadi ngapain saya kuliah 5 tahun untuk mempekerjakan, untuk belajar tentang sesuatu yang gak akan kepake di masa depan. Zaman disrupsi itu zaman sekarang, begitu kondisinya. Akhirnya apa? Karena akhirnya seperti itu, maka orang-orang yang bekerja besok bisa langsung dipecat, orang-orang yang pengangguran sebenarnya bisa langsung menggapai masa depan yang cerah. Sebenarnya begitu. Makanya perhatikan baik-baik zamannya sekarang. Bisa nggak Akang besok jadi punya penghasilan 10 juta sehari? Bisa nggak Kang? Bisa. Caranya? Dengan mungkin bekerja lebih. Ya, bekerja apa? Ya, IT mungkin. IT. Ya berarti beli tuyul Kang di situ 6 jutaan. Saya tahu itu toko tukang dagang tuyul di dekat Citarum itu, tuyul yang paling gede yang harus ditetein itu harganya 6 jutaan Kang. Kalau yang kecil itu nggak usah ditetein dan nggak usah disuruh-suruh gitu, nggak usah itu harganya 6 miliar Kang. Waduh. Tapi saya juga belum pernah lihat tuyulnya. Cuman maksudnya zaman disrupsi itu adalah setiap orang sekarang, jadi yang paling penting itu kreatif aja. Kemarin ada orang yang tidak punya pekerjaan tapi sekarang punya pekerjaan tetap. Apa itu? Namanya Santo Suruh Santo, apa itu? Jadi kerjaannya itu apa? Ya disuruh-suruh. Jadi dia buka plang buat bersih-bersih rumah, buat apa saya bisa. Ternyata dia sekarang lumayan punya penghasilan yang memadai. Padahal sebelumnya dia pengangguran. Ada guru honorer yang gajinya itu cuma 200.000 sebulan, tapi kemudian dia nge-YouTube, punya penghasilan ratusan juta sebulan. Ya yang di situ. Zaman disrupsi itu seperti itu, dan besok dia bisa aja kehilangan penghasilannya sama sekali. Begitulah zaman disrupsi. Nah, karena itu sekarang jangan fokus pada nyari kerja, karena kalau nyari kerja kita tergantung pada pihak lain. Nah, jadi gimana caranya kesenjangan antara sumber daya sama orang yang mau bekerja dengan pekerjaan itu gimana solusinya? Sekarang minimal ikuti zaman. Sekarang teman saya tuh jadi tukang las. Awalnya jadi tukang las doang, tapi ketika dia dapat proyek dari BUMN supaya bikin pagar yang gini, dia bisa tajir melintir dengan sangat cepat. Kenapa? Karena kemampuan dia dalam beradaptasi. Teman saya tukang dagang bebek, sebulan dia punya penghasilan 120 juta rupiah dari kerja cuma 5 menit atau kurang dari itu, karena kerjaannya cuma gini. Dia nggak punya modal sama sekali, 100% nggak punya modal, nggak punya tanah, nggak punya peternakan, nggak punya pegawai, nggak punya apa-apa, tapi penghasilannya 120 juta rupiah dagang bebek. Apa yang dia lakukan? Pagi-pagi dia nelpon, Pak Haji, nanti saya ambil bebek ya 200 ekor. Siap, nanti uangnya saya transfer. Padahal dia nggak punya uang. Tutup, angkat telepon berikutnya. Jack, make eta si mobil call eta bawanya tipe Haji 200 bebek. Siap. Tutup lagi, terus angkat lagi, orang Tegal. Pak, Mas, maaf ya, nanti sore ada anak buah saya yang mau nyetok bebek 200 ekor. Nanti kirim duitnya ke saya. Oke, siap. Jadi kerjanya dia nggak punya peternakan, nggak punya apa, semuanya dia nggak punya. Yang dia lakukan adalah ngambil dari peternak 200 ekor bebek. Satu bebeknya pada waktu itu pas kenalan sama saya itu 75.000 rupiah per satu ekor bebek. Kemudian dia bawa pakai kol, sekali berangkatnya 200, sewa kol 4 juta rupiah doang bolak-balik. Kemudian dia sampaikan ke penjual bebek yang ada di Tegal itu, dia jual satunya 120.000 per bebek. Jadi keuntungannya berapa itu? Dari 75 jadi 450.000 per satu ekor bebek.
kali 200. Cuman dipotong 4 juta rupiah untuk bayar sewa mobil dan sewa sopir. Dia kerjanya cuma nelpon 5 menit sehari pagi-pagi itu. Terus nanti dia ditransfer dari tukang bebeknya, dari orang yang nerima bebek, sama dia transfer lagi ke orang yang ternak bebek. Udah selesai, dia nggak ngapa-ngapain. Penghasilannya dalam sebulan dia ngirim antara 10 sampai 12 kali pengiriman bebek. Jadi keuntungan dia sekitar 120 juta rupiah sebulan. Kerja cuma 5 menit. Apakah pekerjaan tukang bebek itu harus kuliah 5 tahun? Tidak usah. Tapi dia bisa melakukannya. Karena apa? Zaman disrupsi. Zaman dimana kalau kita kreatif sedikit, menemukan titik poin, maka kita akan mendapatkan penghasilan. Jadi rumusnya sekarang, kalau menganggur sama dengan sebenarnya gagal untuk menemukan, gagal untuk beradaptasi terhadap zaman. Jadi bukan gara-gara dia orang kecil nggak kuliah, bukan gara-gara apa, tapi gara-gara dia gagal menemukan sebuah momen di mana dia bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar. Itu saja. Jadi mulai sekarang, pikirkan dengan sekreatif mungkin aja. Teman saya kemarin pengangguran, tapi sekarang dia dapat job. Job apa? Streamer TikTok untuk jualan baju. Dia nggak punya produk, nggak punya apa, dia cuma streaming sejam berapa gitu, jualin ini, udah dia dapat duit banyak. Zaman sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya soal adanya kesenjangan antara tenaga kerja dengan sedikitnya lapangan pekerjaan, zaman disrupsi itu semuanya tidak relevan karena setiap orang bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Sebaliknya, setiap orang bisa tidak memiliki penghasilan apapun, dan itu semuanya tidak terkait dengan pendidikan, tidak terkait dengan pengalaman, tapi terkait dengan keterampilan dia dalam beradaptasi terhadap zaman penuh disrupsi. Ayo kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.